Kuasa hukum Hasto Kristianto marah-marah tak terima bahkan protes keras kepada hakim ketika jaksa hendak memutar rekaman bukti suara kader PDIP. Nah, kok ini kita muncul pertanyaan, ini menarik sekali. Kenapa ketika jaksa hendak memutar rekaman bukti suara kader PDIP ini malah ditolak mentah-mentah? Apakah ini Hasto Kristianto dan juga kuasa hukumnya itu ketakutan? Padahal kan ini Pak Hasto yang merasa dirinya tidak bersalah, dirinya suci, bahkan selalu menggembar-gemborkan diskriminasi oleh KPK dan juga penegak hukum. Kenapa harus setakut itu? Ketika bukti rekaman suara saksi Rizky Aprilia dengan Saiful Bahri akan diputar, apakah memang ini Pak Hasto sangat ketakutan kalau misalnya rekaman ini diputar, maka ya boroknya bakal ketahuan? Dan apakah kuasa hukum Hasto juga ketar-ketir lantaran infonya ya kalau misalnya Pak Hasto kalah, ya honor atau gaji mereka sebagai lawyers Pak Hasto nggak akan turun. Ya gimana mau turun kalau misal Pak Hasto sudah ditangkap, nggak jadi dapat bonus miliaran, nggak jadi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau misalnya kliennya ditangkap oleh KPK, apalagi dimiskinkan. Jadi sangat menarik juga sangat panas. Baru-baru ini hakim juga jaksa KPK memutar rekaman suara antara saksi Aprilia dengan Saiful Bahri ketika meminta mundur dari pencalekan Dapil 1 Sumatera Selatan. Momen itu terjadi saat Rizky Aprilia dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 kemarin. Jaksa ingin memutar rekaman suara pertemuan Rizky dan Saiful di Singapura soal permintaan untuk mundur. Namun kuasa hukum Hasto memprotes keras pemutaran rekaman suara tersebut. Jaksa mengatakan rekaman suara itu menjadi barang bukti dalam kasus ini. Jadi yang belum mengikuti ini, Rizky Aprilia itu adalah caleg yang seharusnya maju di Dapil 1 Sumatera Selatan, tapi diganti secara sepihak oleh Hasto Kristianto. Alhasil dirinya marah dan meluapkan emosinya saat di persidangan. Bahkan kata-kata sangat menarik, Anda memang sekjen tapi bukan Tuhan dan saat inilah karma hukum Tuhan datang kepada Anda. Biar lebih lengkap gimana sih wajah merah Pak Hasto dan juga para kuasa hukum Pak Hasto ketakutan, ketika rekaman suara Bu Rizky ini saksi dan juga Pak Saiful diputar. Kita simak video selengkapnya. Betul. Lewat HP saudara. Betul. Betul ya. Dan itu pernah disita oleh penyidik. Betul, ya. Saksi ya? Betul. Oke. Izin yang mulia untuk menggambarkan bagaimana komunikasi pada saat itu pertemuan saksi dengan saudara Saiful. Kami ingin perdengarkan pembicaraan pada saat itu. Namun karena ini kalau di rekaman ini kalau diputar lengkap ini ada 1 jam lebih 20, hampir 1,5 jam yang mulia. Jadi kami tidak akan putar semua, hanya ada beberapa yang kami pilih untuk putarkan yang mulia. Sebentar yang mulia, apa boleh kami tanya kepada saudara penuntut umum ya, tentang penyadapan atau rekaman ini ketika itu sudah ada surat perintah penyelidikannya atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, apakah terhadap rekaman-rekaman termasuk yang disampaikan tadi itu sudah ada izin dari Dewan Pengawas atau belum? Karena sepanjang yang kami tahu Oktober itu, ya, itu sudah ada perubahan undang-undang tentang KPK. Kalau itu tidak ada, ya, maka pekerjaan kita ini akan menjadi siap. Yang mulia terkait dengan rekaman pembicaraan itu telah menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mulia dan telah disita dalam perkara ini. Betul.
Saya yang merekam. Yang lain yang mulia, yang sebenarnya yang kami mau tahu, itu tadi kan masih ada juga yang ditayangkan dari hasil percakapan. Ya, percakapan itu apakah memang sudah ada perintah penyelidikannya ketika itu atau belum? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengenai hasil rekaman ini, juga ketika itu sudah ada perkara pidana atau belum? Sudah ada perintah penyelidikan atau belum? Ya, kalau itu tidak ada, ya, menurut hemat kami, mestinya itu tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini, meskipun itu sudah disita oleh pihak penuntut umum atau oleh penyidik. Baik. Baik, makasih yang mulia. Tapi tapi mohon dicatat yang mulia bahwa kami keberatan dengan penggunaan alat bukti yang tidak diperoleh menurut hukum. Seingat saya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang mengatakan bahwa rekaman-rekaman yang bukan dilakukan oleh penyidik itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Ya, makasih yang mulia. Izin yang mulia menambahkan, ini Ya, saya yang merekam. Bukan. baik, terima kasih. Yang mulia, saya ingin menambahkan terkait apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa ini kan dalam Undang-Undang Data Pribadi, khususnya dalam pasal 20, khususnya dalam ayat 2 disebutkan, bahwa pemprosesan salah satunya itu ada terkait dengan perekaman, itu kan sebenarnya berdasarkan persetujuan. Ini kan perekaman yang dilakukan oleh saksi dengan orang lain. Itu kan sebenarnya bersifat rahasia. Nah, apakah orang yang direkam ketika itu memberikan persetujuan atau tidak? Walaupun pada saat ini dikatakan sudah memiliki alat bukti. Ini pertanyaan ini tidak hanya terkait dengan putusan MK, tapi terkait dengan undang-undang. Saya yakin bahwa pada saat ini kita menyidangkan ini dengan kerangka berdasarkan peraturan perundang-undangan, gitu kan. Kalau misalnya tidak, ya ini sebenarnya sudah melanggar dari peraturan perundang-undangan juga. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih yang mulia, izin menanggapi yang mulia. Jadi pertama yang sampaikan yang mulia tadi bahwa ini adalah rekaman yang dilakukan oleh saksi sendiri. Dan rekaman ini digunakan untuk menguatkan keterangan yang bersangkutan. Sehingga bukan dari kami yang dari pihak yang merekam, tetapi ini adalah rekaman yang kemudian dilakukan oleh saksi untuk menguatkan keterangannya dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan. Itu yang kami pahami yang mulia. Demikian. Ya, majelis pembicara. Ini tetap rekaman ini ilegal, walaupun ini dianggap sebagai suatu gitu. Ini kan berdasarkan undang-undang. Nah, kalau misalnya ini diperbolehkan, pertanyaannya adalah seluruh aktivitas kita termasuk CCTV yang tidak kita setujui, ini jadi diperbolehkan jadinya. Ini mohon pertimbangan dari majelis. Terima kasih. Baik, ya, mengenai keberatan penasihat hukum dan penuntut umum, jadi adapun nanti bahwa ini ilegal atau tidak sesuai, silakan saudara tanggapi. Tetapi yang jelas dalam persidangan ini kami beri kesempatan semuanya untuk mengajukan pembuktian. Ya, kalau memang tidak, ini memang menurut penasihat hukum, wah ini ilegal, tidak sah, majelis pun juga punya penilaian, kan gitu ya, terhadap alat rekaman yang saat ini. Ya, namun demikian kita lihat aja prosesnya.
Nanti silahkan saudara tanggapi bahwa rekaman ini tidak sah dan legal karena alasan seperti itu. Gitu ya. Hakim pun juga nanti bisa mempertimbangkan. Itu ya. Jadi tidak perlu dipercepatkan. Silahkan nanti tanggapi dalam pledoinya. Begitu pula keberatan saudara penasihat hukum telah kami catat terkait hal ini. Ya, itu. Izin yang mulia. Silakan. Ini bukan perdebatan kalau yang bagian ini yang mulia. Ya. Tapi ini karena tadi teman-teman JPU mengatakan bahwa rekaman tersebut itu bukan direkam oleh KPK, itu clear sekali dikatakan, dan rekaman ini ada di handphone yang disita, begitu, di barang bukti yang disita. Nah, kami mohon izin melalui majelis hakim agar clear saja ini majelis hakim. Tadi kan dibilang itu disita. Mohon ditunjukkan saja surat penyitaannya itu, surat penyitaan kapan, di penyidikan yang mana, itu yang pertama. Agar kita tahu persis sebenarnya dasar penyitaan itu seperti apa sebelum menyimpulkan sah atau tidak sah. Yang kedua, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh rekan kami Bang Magdir, penyitaan itu kan perlu ada izin, kecuali setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami tentu perlu tahu, kita semua perlu tahu, dan kami yakin majelis hakim juga ingin mengetahui itu, apakah ada surat penyitaan dan kapan, dan apakah ada izin Dewan Pengawas atau izin pengadilan pada saat penyitaan itu dilakukan. Jadi mohon izin kami bertanya pada teman-teman JPU melalui majelis hakim. Terima kasih. Baik, gimana Bang Umum? Bisa ditunjukkan terkait dengan penyitaan apa yang akan mengenai apa yang ada rekamannya? Baik, yang mulia, bahwa rekaman pembicaraan itu telah dikeluarkan dan ada dalam barang bukti kami nomor 164. Itu ada berupa flash disk yang mulia. Berupa flash disk. Kemudian itu telah disita berdasarkan STPBB 1565. Ada yang mulia di bisa dalam. Bayangkan aja biar penuh bersatu. Ada dalam berkas yang mulia itu. Dalam berkas perkara. Kalau gitu tunjukkan sini. Silakan sini. Berkas mana? Berkas perkara yang mulia. Berkas perkara ini. Betul. Yang tebal yang mulia. Oh, yang tebal ini ada. Nah, sekarang gini. Ada enggak di situ di laptop saudara untuk bisa ditayangkan penyitaannya? Ini barang daftar bukti kami yang mulia. Barusan kita telah menyimak secara lengkap momen ketika tim kuasa hukum Hasto Kristianto keberatan dengan pilihan jaksa untuk memutar rekaman suara saksi Rizky dan juga Saiful Bahri. Ketika ini Bu Rizky meminta untuk mundur lantaran diperlakukan tidak adil oleh Hasto Kristianto yang mengganti dirinya dengan Harun Masiku. Jadi kayaknya kedekatan Harun Masiku dan juga Pak Hasto ini lebih dekat daripada yang kita kira. Sampai Pak Hasto rela mengeluarkan uang pribadinya untuk menyuap para pejabat-pejabat KPU untuk bisa menjadikan dirinya sebagai anggota DPR. Jadi jelas sudah tak bisa lagi mengelak. Bukti-buktinya sudah terlalu banyak. Dan yang lucu, kuasa hukumnya marah-marah, nggak terima kalau rekaman tersebut diputar di persidangan. Ya kalau misalnya nggak kuat ngelawan, ya sudah menyerah sajalah. Terima nasib, terima vonis 50 tahun penjara. Gimana menurut kalian? Apakah ini memang Pak Hasto sudah nggak bisa melangkah? Sudah tak punya lagi alasan? Tinggal tunggu waktu saja.